Shalom sahabat Fresh Juice, bertemu kembali dalam renungan Fresh Juice edisi spesial OMK Rabu 20 September 2023. Perkenalkan, saya Yosefi Sembiring, member DFJ Fellowship 12 dari Jakarta. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman UMK. Mari sejenak kita bawa hati dan pikiran kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan pesan Tuhan hari ini melalui Injil Lukas pasal 7 ayat 31-35. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan juga orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sebuah hasil penelitian yang cukup menarik yang dimuat dalam jurnal Kateketik Pastoral tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden OMK yang diwawancara, sekitar 21% belum pernah mengikuti kegiatan OMK atau sejenisnya. Lalu ada sekitar 79% yang rajin mengikuti kegiatan OMK. Dari data itu, 10% katakan bahwa kegiatan OMK yang diikuti itu membosankan dan tidak sesuai harapan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, penolakan itu tidak selalu menyenangkan. Apalagi yang melakukan penolakan tidak berdasar. Ia hanya asal menolak saja, semau dia. Nah, itu yang didapatkan Yesus dari bacaan Injil hari ini. Dan bukan hanya Yesus, sepupu Yesus Yohanes Pembaptis pun mendapatkan hal yang sama. Yohanes mewartakan tentang pertobatan, ditolak. Yesus sendiri yang mewartakan kabar sukacita pun ikut ditolak. Makanya Yesus mengeluarkan satir yang perih dan puitis dari bacaan Injil hari ini kepada orang Farisi yang kita dengar sendiri. Lantas kita pun berkaca, Yesus sendiri yang turun tangan mewartakan kabar sukacita saja ditolak. Apalagi kita di zaman sekarang melanjutkan pewartaan yang berumur ribuan tahun itu. Makanya hasil penelitian yang disampaikan di atas menurut saya itu hanya secuil. Itu yang terungkap ke permukaan. Yang realnya bisa jauh lebih besar dari itu. Kenapa? Kehidupan zaman now ini menolak pewartaan Injil dengan cara yang halus sekali dan tidak tampak. Berbalut dalam pakaian-pakaian kebaikan berlatar konten atau hanya sekadar event, tapi tidak berakar. Bahkan contoh nyata ketika Ekaristi. Dalam suasana bertemu Yesus itu saja, orang masih sempat-sempatnya bermain handphone sepanjang perayaan. Bayangkan, Yesus di depan menanti, kita di belakang menatap handphone. Sahabat Fresh Juice, Yesus mewartakan Injil bukan hanya dengan kata-kata kosong, tapi disertai dengan tanda-tanda yang menyertai. Banyak mujizat spektakuler yang dilakukan oleh Yesus. Makanya kita pernah dengar, Yesus sempat bilang, "Jika kamu tidak percaya padaku, setidaknya percayalah pada tindakan-tindakan yang aku lakukan." Hasilnya apa? Yesus berakhir disalib juga.
Dan dewasa ini, proses penyaliban berbeda cara. Salib Yesus dipasang gede-gede di rumah, besar-besar ukurannya. Rosario digantung di kamar. Tetapi, di rumah tidak pernah ada praktek berdoa bersama atau berdoa rosario. Sebuah penolakan yang sungguh nyata. Makanya tidak mengherankan juga, dewasa ini film atau konten yang bernuansa horor lebih laris dibandingkan film tentang mujizat Yesus. Orang bisa asik bercerita soal alur film horor atau kisah yang viral sampai lupa waktu. Mujizat si jahat begitu gembira diwartakan, dan itu seolah diterima kalayak ramai. Ini paradoks memang, karena kok bisa ya kita melihat sendiri orang berkorban habis-habisan untuk bertemu atau merasakan kehadiran si jahat dalam acara uji keberanian atau apalah yang sering kita lihat di televisi. Tapi cara yang sama tidak dilakukan untuk mendekati Tuhan. Kita hanya bercerita banyak tentang sebuah kisah horor, tapi enggan, bahkan malu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sahabat Fresh Juice, kita mungkin dongkol atau jengkel, bahkan kita mengutuki orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Tapi tanpa sadar, kutukan itu mengarah ke diri kita sendiri. Karena jika ingin jujur, saat ini pun kita tidak ada bedanya. Yang beda hanya zaman dan cara menolaknya. Orang Farisi dulu menolaknya ya langsung saja terang-terangan. Tapi sekarang kita menolak pewarta Injil dengan cara yang halus dan samar, tidak kelihatan. Bermain HP sepanjang perayaan Ekaristi, menghabiskan series film berpuluh-puluh episode. Tetapi ketika baca Alkitab, satu pasar saja kelopak mata langsung berat. Memang jika melihat data 71% dari hasil penelitian yang saya sebutkan di awal, itu bagus. Besar angkanya. Artinya, banyak OMK itu ikut kegiatan rohani. Tapi masih ada satu pertanyaan. Apakah mereka bertumbuh secara rohani setelah ikut kegiatan rohani? Karena kesuksesan kegiatan rohani pun tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang hadir, tapi seberapa besar mereka yang berubah setelah ikut kegiatan rohani itu. Karena jika patokannya hanya jumlah peserta, berarti yang berhasil adalah IO-nya. Lalu jika kita melihat kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Menurut hemat saya, pertolongan pertama dalam pewartaan Injil adalah kita harus berjuang dengan sengaja untuk mendekati Tuhan. Dengan banyak cara dan laku rohani yang ada, disusupi kemauan dan ketulusan, pantang mundur. Karena kita tidak bisa bercerita tentang suatu hal yang kita sendiri tidak pernah mengalami. Yesus berkorban nyawa untuk keselamatan kita. Kita uji keberanian untuk merasakan aura roh jahat. Sebercanda itukah pembalasan kita kepada Tuhan? Selamat merenungkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Kak Ali atas renungannya. Pesan buat kita orang muda dari renungan hari ini yaitu kita harus berjuang dengan sengaja untuk mendekati Tuhan sehingga dapat bertumbuh secara rohani. Dengan begitu, masa muda kita akan menjadi masa-masa gemilang yang dapat menciptakan versi terbaik diri kita dari sekarang hingga masa mendatang. Sampai jumpa lagi di renungan Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice.